nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan, yang mana saum ini adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang saum, tentunya ini merupakan salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa saum ini diwajibkan bagi seluruh muslim tanpa kecuali tentunya bagi orang-orang yang mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang saum, maka kita lihat dari yang pertama itu dari aspek pengertian saum itu sendiri. Saum menurut bahasa berarti al-imsak, artinya kita menahan diri dari segala sesuatu, baik itu perbuatan, perkataan, dan hal-hal yang lainnya. Tetapi ketika kita berbicara pengertian menurut istilah, maka saum itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, ya, dari apa saja. Minal akli, yaitu dari makan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasyurbi, kemudian dari minum, ya. Kemudian wal jima, yaitu hubungan suami istri. Kapan kita harus menahan ketiga hal tersebut, yaitu min tulu'il fajri, yaitu dari terbit fajar, ya, yaitu waktu subuh, ya, ila ghurubi syamsi, yaitu sampai terbenam matahari. Jadi saum di bulan Ramadan ini maupun saum-saum sunnah yang lain tentunya itu ada waktunya, yaitu dari waktu subuh, ya, mulai adzan subuh itu, ya, kemudian sampai adzan maghrib gitu, ya. Nah, maka di waktu-waktu tersebut kita harus menahan diri kita, ya, harus al-imsak tadi, ya, dari ketiga hal yang membatalkan saum itu. Kemudian ketika matahari sudah terbenam, ya, maka kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut, ya. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyanul khaytul abyadu, ya, minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah kalian semuanya sampai muncul gitu, ya, benang-benang putih di antara gelap malam gitu, ya, yaitu waktu fajar, yaitu waktu subuh. Nah, sehingga di waktu malam kita bebas melakukan makan, minum maupun hubungan suami istri. Ikhwatu iman rahimakumullah, lalu apakah ada lagi gitu, ya, hal-hal lain yang membatalkan saum gitu, ya? Nah, tentunya ketika kita berbicara membatalkan saum dalam aspek sahnya gitu, ya, maka hanya ketiga hal tadi gitu, ya, membatalkan saum. Tapi ketika kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan pahala, nah, maka ini lain lagi gitu, ya, masalahnya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda gitu, ya, di dalam salah satu hadisnya, robbas shaimi, banyak sekali orang-orang yang saum itu laisa lahu min siyamihi, yang pada pelaksanaan saumnya itu, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa illal ju', kecuali hanya rasa lapar dan haus saja gitu, ya. Nah, maka hal-hal tersebut tentunya banyak dialami gitu, ya, oleh banyak sekali muslim, ya. Nah, maka apa saja gitu, ya, hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari ibadah saum tersebut, ya, tentunya yang pertama itu, ya, adalah ketika kita melakukan kemaksiatan gitu, ya. Nah, misalkan saja ketika kita saum gitu, ya, kita berdusta gitu, ya, berbohong gitu, ya, melakukan apalagi berdusta, kita berbohong itu dengan menyebut
nama Allah, maka itu tentunya akan membatalkan pahala saum kita. Kemudian kita berbuat kemaksiatan yang lain gitu ya, menggunjing, kemudian membicarakan aib orang lain ya. Kemudian kita juga ketika saum misalkan mencuri gitu ya, atau tidak menjaga pandangan kita, bahkan ya kita menonton tayangan televisi gitu ya yang jauh dari norma-norma agama gitu ya, yang bisa membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan gitu ya, ataupun melakukan hal-hal kekerasan gitu ya, menganiaya orang lain ya, kemudian juga kita mengadu domba dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Dan tentunya hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan gitu ya pahala dari ibadah saum kita. Maka tidak mendapatkan pahala bagi orang yang saum ya, melaksanakan berbagai kemaksiatan tadi ilal ju'al atos gitu ya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja ya, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, marilah kita di bulan Ramadan ini untuk selalu menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga perbuatan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Semoga kita mendapatkan magfirah, mendapatkan rahmat, dan dijauhkan dari api neraka dalam pelaksanaan ibadah saum ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi tazkirah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum